Maka itu menjadi tidak masuk akal, sehingga solusinya ditolak. Seperti itu ya. Nah, kemudian eh, ternyata di sini di kira-kira abad ke-9 di salah satu bukunya Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, dia terkenal tentang apa nih Al-Khawarizmi? Kemarin kan sudah belajar Islamic Civilization ya. Udah belajar belum Islamic Civilization? Udah dibahas kan sama Bu Mimi Islamic Civilization? Udah belum? Harusnya udah. Ini bagian civilization yang banyak menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan di bidang matematik dan sains. Coba, entah kalian yang lupa atau tidak menyimak atau gimana nih? Apa yang dibahas di Islamic Civilization? Ya sudah Ibu. Aljabar sama angka nol bukan? Aljabar sama angka nol. Nama Al-Khawarizmi muncul nggak kemarin dalam pembahasan? Muncul Ibu. Oke, sebagai penemu apa dia? Terkenal karena apa? Angka 0 sampai yang kompleks number square gitu Ibu. Kompleks number square. Jadi terkenal, Al-Khawarizmi terkenal dengan bukunya yang berjudul apa? Itu salah satu yang harus kamu tahu loh. Kalau kamu misalkan cerita ke murid, itu salah satu pengetahuan yang harus kamu tahu Al-Khawarizmi ini judul bukunya apa sih gitu kan? Karena itu asal muasal kata aljabar dari judul bukunya Al-Khawarizmi ini, ya. Jadi selama ini secara universal kita tahu aljabar, aljabar, aljabar. Mau di belahan dunia manapun istilahnya sama aljabar. Tapi kamu tahu nggak asal muasal kata aljabar dari mana? Dari judul bukunya Al-Khawarizmi. Dia menerbitkan buku, eh, judulnya itu Aljabar wal Muqabalah apa gitu, panjang. Itulah asal muasal penggunaan istilah aljabar yang digunakan secara universal sekarang. Nah, disitulah peran dari Islamic Civilization, ya. Nah, dari bukunya itu kan ada banyak pembahasan tentang masalah-masalah penyelesaian equations ya, penyelesaian aljabar. Nah, di sini eh, yang juga terkenal adalah dia mempresentasikan six, six types of equation. Dia membedakan antara persamaan pertama ax kuadrat sama dengan bx, ax kuadrat sama dengan c, itu dia bedakan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kenapa dia membeda-bedakan seperti itu? Kenapa dia nggak bikin aja persamaan umumnya kayak yang sekarang kita tahu? Sekarang kita tahu apa persamaan umum? Persamaan kuadrat. Ax kuadrat, gitu kan ya? Tambah bx, tambah c sama dengan 0 ya. Kenapa dia harus bikin 6 tipe ini? Karena memang untuk menghindari hasilnya bilangan negatif. Begitu, ya. Nah, salah satu contoh masalah di Al-Khawarizmi ya. Jadi pada zaman itu dia menyelesaikan masalah aljabar dengan menggunakan representasi geometri. Kalau ada bentuk x kuadrat, maka x kuadrat itu direpresentasikan sebagai apa di sini gambarnya? Persegi. Coba. Gambarnya persegi, tapi x kuadrat itu merepresentasikan apa? Luas Ibu. Persegi. Luas persegi dengan panjang sisi X. x. Itu yang harus dipahami. Karena kalau kamu hanya lihat bentuknya saja, tidak memahami bahwa x kuadrat ini sebetulnya perkalian x dan x, perkalian sisi kali sisi. Jadi x kuadrat merepresentasikan area yang dibatasi persegi ya. Maka kalau x kuadrat plus berapa itu? Plus 10x gitu ya. Maka kamu bisa gambar sebuah persegi x kuadrat, lalu tambah lagi dua persegi panjang, masing-masing lebarnya 5 dan 5, dengan ukuran panjang yang sama x. Nah, ini berarti merepresentasikan x kuadrat tambah 10x ya. Lalu bagaimana menyelesaikan x kuadrat tambah 10x sama dengan 39 pakai caranya Al-Khawarizmi? Udah sempat dibahas belum kemarin? Hmm? Sempat nggak dibahas pas membahas Islamic Civilization? Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode Al-Khawarizmi?
Ya, sudah sempat dibahas, Ibu. Oke, kalau sudah bagaimana menyelesaikan ini? Coba Dilengkapi yang bagian, dilengkapi. ya, Oke, yang dilengkapi. Ada bagian yang itu ditandai pakai garis putus-putus ya. Berapa areanya di situ? Areanya berapa yang warna putih? Kan itu ada yang ibu arsir biru, ada yang putih ya. ya, Areanya kan berarti 5 kali 5 ya, 25 ya. Terus bagaimana menyelesaikannya selanjutnya? Oke, boleh nyoret-nyoret deh. Silakan yang mau coret-coret siapa? Kalau kemarin sempat dibahas, maka coba tolong diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Ada yang mau coret-coret? Silakan. Perhatikan ini sebagai suatu eh, kesatuan ya, sebagai suatu persegi empat, di mana kamu tahu luas daerahnya seperti apa. Kemudian kamu tahu luas daerah yang warna biru itu berapa, luas daerah yang warna biru itu dari persamaan yang diketahui. Luas daerah yang warna biru berapa luasnya? X kuadrat tambah 10X. Berapa luasnya? Sama dengan berapa tuh? Ah, ada persamaannya di atas itu tulis. Ini sama dengan berapa nih? Nih angkanya. 39 Ibu. Berarti yang warna biru ini luasnya 39 kan ya? Betul. Yang di Betul, Bu. warna putih luasnya berapa? 25 Ibu, jadinya Berarti luas 64. keseluruhan. Yes, Dwi, coba jelasin. Sepaham saya sih, yang biru itu kayak dibuat X tambah 5 kuadrat dulu, Bu. Nah, terus kan 3, yang Bukan, X yang kuadrat ditambah. semuanya, Iya, keseluruhannya kan? nah, jadi kan X ditambah 5 dikuadratin itu kan. Nah, jadinya kan keseluruhannya 39 sama 25 itu jadi 64 gitu, Bu. Yes. Lalu, Lalu, eh tadi kan ada X plus 5 kuadrat. Nah, itu di plus minusin nggak sih, Bu? Jadi kayak ada yang plus, ada yang minus. Eh, dia kamu selesaikan aja. Kalau X plus 5 dikuadratkan sama dengan 64, maka X-nya berapa? 3. 3 Iya kan? kan ya? Iya. Karena kan kita mau cari bilangan yang dikuadratkan 64, yaitu 8 kan ya? Mm-mm. Betul kan ya? Nah, jadi memang betul yang dijelaskan oleh Dwi. Jadi kita melihat representasi ini dalam bentuk geometris. Tadi yang biru luasnya 39, berarti luas persegi yang besar 64, gitu kan ya? 64 dengan panjang sisinya X plus 5. Berarti secara logika, kan kita bisa mengetahui nilai X sebetulnya dengan melihat persegi luas 64, yaitu panjang sisinya 8. Kalau ini 5, maka sisanya adalah 3. Gitu kan ya? Nah, tapi kalau kita selesaikan secara apa namanya pemfaktoran, ada faktor lain yang tidak include di sini, yaitu berapa? minus 13 ya, Ibu. Minus 13. Jadi dengan metode Al-Khawarizmi, kita bisa menemukan solusi, tapi hanya solusi yang positif. Jadi metode pemfaktoran yang kita tahu sekarang itu bisa menjelaskan bahwa oh ternyata persamaan X kuadrat tambah 10X min 39 sama dengan 0 itu punya dua solusi, yaitu positif 3 dan negatif 13. Nah, cuma pada waktu itu, di abad ke-8, Al-Khawarizmi menggunakan metode menggunakan persegi, tetapi hanya bisa menampilkan solusi yang positif. Oke, jelas ya? Jadi sekali lagi, pada masa itu bilangan negatif masih ditolak atau belum dianggap. Ya, itu abad ke-8. Kemudian di abad ke-10 yaitu masih dengan mathematician Islam, di sini juga dia publish buku ya, bukunya itu tentang mensuration, itu pengukuran ya, measurement ya, tentang pajak, taxes, tentang uang. Kemudian karena waktu itu mungkin banyak
masalah yang berkaitan dengan payment to soldiers ya. Nah, itu juga dituliskan dalam buku mathematics bagaimana perhitungannya. Nah, nah di buku ini ternyata di abad ke-10 pada saat membahas money and payments ini ternyata muncul negative numbers pada konteks tadi debts ya atau hutang ya. Nah, ternyata bilangan negatif ini pada abad ke-10 digunakan untuk merepresentasikan hutang, kemudian juga memberikan contoh lagi bagaimana eh, negatif 2 itu dimaknai sebagai hutang. Ya, misalkan 3 dikurang 5. Punya 3 tapi harus bayar 5, maka punya hutang 2 dan seterusnya. Itu muncul di bukunya Abu Luwafa. Kemudian ada lagi mathematician juga di abad ke-12. Di sini juga dia memperkenalkan negatif koefisien dan menjelaskan aturan-aturan yang dipakai dalam operasi ya, dalam operasi perhitungan kalau ada koefisiennya bilangan negatif. Nah, jadi walaupun hasil atau solusi permasalahan aljabar kalau bilangan negatif ditolak, tapi dalam operasi mereka tetap uh, aturannya berkembang gitu ya. Seperti ini nih. 0 dikurang A negatif A, 0 dikurang negatif A, A. Nah, ini aturannya sudah ada ya. Sudah ada, sudah dijelaskan. Nah, kemudian masuklah ke Eropa ya. Matematik itu masuk ke Eropa di abad 13 di Italia, Leonardo of Pisa. Ini juga terkenal karena memang bukunya bisa apa namanya? Banyak yang bisa dibaca, kemudian dipublikasi ulang gitu kan ya. Liber Abaci ini artinya Book of Calculation tahun 1202 atau dia nama terkenalnya adalah Fibonacci dari Italia. Nah, dia itu banyak mempelajari manuskrip-manuskrip Islam, makanya dia memperkenalkan yang disebut sebagai Hindu-Arabic numerals. Beberapa sumber menyebutkan ini Arabic numerals, beberapa sumber menyatakan sebagai Hindu numerals, tapi beberapa sumber mengambil jalan tengah menyebutnya Hindu-Arabic numerals karena itu ada perbedaan pendapat antara para historians apakah simbol yang kita gunakan sekarang ini itu originally from Hindu, originally from Arab atau perpaduan antara Hindu dan Arab gitu. Nah, kalian perhatikan aja nanti kalau membaca dokumen-dokumen dari luar negeri. Kalau numeral itu disebutnya Arabic numeral. Kalau di Singapura disebutnya Arabic numerals. Ya, untuk menyatakan simbol yang sekarang kita pakai. Nah, dia tuh banyak belajar buku-buku manuskrip dari Arab. Bahkan gurunya pun guru Muslim. Jadi dia menerbitkan buku Book of Calculation juga dengan banyak referensi dari manuskrip dari Islamic Civilization. Nah, kemudian buku yang dia terbitkan satu lagi adalah Floss di situ ya, ibu miringkan ya. Nah, di situ dia menunjukkan ada bilangan negatif pada financial context. Jadi pada waktu itu bilangan negatif muncul kalau dikaitkan dengan konteks. Kalau nggak ada konteksnya maka dia tidak dianggap ada. Jadi di financial context dia dianggap sebagai loss atau debts tadi ya, hutang ya. Kemudian juga aturan-aturan addition subtraction juga ada di bukunya Liber Abaci. Kemudian selanjutnya ada lagi mathematician namanya Cardano, tuh abad ke-16 sudah semakin ke sini ya. Ini permasalahannya udah sampai cubic equation nih, persamaan kubik pangkat 3 ya. Nah, pada bukunya si Cardano ini di tahun 1545 penyelesaian pangkat 3 kalau misalkan ada salah satu solusinya negatif, maka dikatakan solusinya fiktif, fictitious. Jadi di abad ke-16 masih nggak diterima solusi dari yang berupa bilangan negatif, ya masih dianggap fiktif. Nah, tapi kemudian dia juga menemukan konsep bilangan kompleks di mana I kuadrat sama dengan negatif 1. Ini kan sudah semakin abstrak lagi ya konsepnya ya. Jadi bilangan kompleks sudah ditemukan nih pada abad ke-16. Tapi eksistensi bilangan negatif itu masih dianggap fiktif. Nah, jadi memang pada masa itu dilema ya. Matematik semakin berkembang.
Bahkan bilangan kompleks sudah ditemukan. Tapi konsep bilangan negatifnya masih belum disepakati oleh para mathematician di seluruh dunia. Nah, ini salah satu masalahnya Cardano. Divide 10 into two parts such that the product is 40. Coba selesaikan. Divide 10 into two parts such that the product is 40. Bagaimana nih menyelesaikan masalah ini? Atau ekspresi matematisnya seperti apa? Persamaan apa yang bisa kamu buat dari masalah ini? Yuk, silakan raise your hand. Oke, Dwi, silakan. Jadi kalau sepaham saya dia ada dua ya Bu. X tambah Y sama dengan 20 sama X dikali Y itu sama dengan 40. Oke, X tambah Y sama dengan 10. Yaitu persamaan persamaan. Sama, oke. Persamaan kedua, betul. Ya. X kali Y sama dengan 40. Sekarang kalian selesaikan. Dapatkan solusinya. Solusi akhirnya itu 5 plus minus akar min 15. Iya Bu Oke, sih Bu. coba kita cek ya. Kita cek ya. Begini ya. Substitusikan ya. Y-nya Iya. kita ganti dengan 10 min X ya. Oke, kemudian kita buat menjadi persamaan kuadrat. Betul. Kemudian jadi persamaan kuadratnya X kuadrat min 10X sama dengan min 40. Kita pakai metode melengkapkan kuadrat sempurna ya. Karena kalau pakai pemfaktoran kan nggak dapet ya. Jadi pakai metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ternyata diperoleh kuadrat dari X min 5 itu negatif 15. Is it possible hasil kuadrat suatu bilangan negatif 15? Tidak, Bu. Nggak mungkin. Yes. In the beginning, yes, it is not possible. Tapi ternyata karena matematik semakin berkembang, gitu kan ya. Makanya Cardano dia yang memperkenalkan bilangan kompleks tadi. I kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, jadi matematik perkembangannya sudah sampai bilangan kompleks nih, udah muncul, ya kan? Berarti kan ini kalau dinyatakan dengan bilangan kompleks kan 15 I gitu kan ya, akar 15 I gitu kan ya. Nah, tapi konsep negatif itu sendiri belum disepakati. Gitu, ini di abad ke-16. Jadi kamu bayangkan sudah sampai ke bilangan kompleks pada abad ke-16 di Cardano, di bukunya Cardano. Kemudian di abad ke-17 sekarang makin maju lagi. Abad ke-17, René Descartes. René Descartes ini siapa? René Descartes. Bacanya siapa nih? Descartes apa Descartes? Nanti kamu silahkan cari baca yang benar gimana. René Descartes pada tahun 1637 di bukunya yang berjudul Geometry, dia memperkenalkan a new field of mathematics yang disebut geometri analitik. Jadi kalau sekarang kamu ngambil mata kuliah geometri analitik, kan ada ya? Udah ngambil belum? Geometri analitik udah ngambil belum? Sudah, Ibu. Udah, semester berapa? Semester ini apa semester kemarin? Semester Apa yang dipelajari di geometri analitik? Yo, apa yang dipelajari? Jadi kalau kita bicara sejarah harus ingat, oh ya, aku pernah belajar geometri analitik, apa yang dipelajari waktu itu? Geometri analitik kan menyelesaikan masalah-masalah geometri ya, dengan menggunakan algebraic solution kan ya? Benar nggak? Betul nggak? Jadi asal muasalnya itu René Descartes ini yang menemukan. Nih ada catatan di bawahnya. Analytic geometry was born in 1637 of two fathers, René Descartes and Pierre de Fermat.
Ini dua orang penting dalam geometri analitik. Dia yang pertama kali mengkaitkan ya keterkaitan antara geometri, bangun geometri dan konsep aljabar ya. Kalau kamu tahu aplikasi GeoGebra itu kan keterkaitan antara geometri dan algebra kan. Nah, secara histori itu ditemukan bukan tahun abad ke-17 dengan penemunya René Descartes dan Pierre de Fermat, dua orang penting ini. Nah, di salah satu pembahasannya di situ Descartes show how equations are built up from their solution. If a polynomial equation has example x plus 5 as one of the factors, then the equation will have a negative root. Itu disebut false root. Jadi bahkan di abad ke-17 pada saat konsep geometri analitik sudah ditemukan, ketika ketemu solusinya negatif, masih dianggap solusi yang fiktif lagi atau false di sini ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi Ibu katakan. Siapa sih sebetulnya yang memperkenalkan XYZ pada aljabar? Descartes inilah orangnya. Descartes was the one who introduced the modern algebraic notation where letters chosen from near the end of the alphabet XYZ to designate unknown quantities. Jadi sebelum XYZ dipakai, ilmuwan di beberapa negara itu pakai simbol yang macam-macam, sangat bervariasi. Nah, setelah Descartes memperkenalkan menggunakan alfabet yang di akhir-akhir itu kan ya, X, Y, Z untuk menyelesaikan masalah aljabar, maka ini mulai dipakai secara universal. Ya, jadi paling nggak kamu tahu orang-orang pentingnya siapa. Meskipun kita nggak bisa menguasai isi seluruh history of mathematics, tapi beberapa konsep penting penemuannya at least you know ya. Nah, the Cartesian coordinate system is named after him. Ya kan? Sistem apa? Koordinat Kartesius ya, yang kita tahu ya. Sistem koordinat Kartesius. Dari SMP kita udah belajar. Sistem koordinat Kartesius. Itu dari namanya Descartes. René Descartes ya. Nah, bahkan pada masa ini pun negative solution masih ditolak ya. 17, abad ke-17 bayangkan. Nah, kemudian masih di abad ke-17 dengan mathematician yang bernama Albert Girard di sini. The minus solution is explicated in geometry by retrograding. The minus goes backward where the plus advance. Jadi dia menginterpretasikan makna dari negative solution itu kalau di geometri berarti arahnya ke kiri. Kalau positif berarti arahnya ke kanan. Ini mulai ada konsep garis bilangan ya, ke kiri dan ke kanan ya. Seperti itu. Jadi ada arah sekarang. Biasanya kan hanya besaran saja, tapi ini sekarang mulai memasukkan konsep arah ya. Kemudian, nah, kalau kita melihat pada zamannya Euclid gitu ya, di zaman Euclid itu kan negative number juga belum ada gitu kan, karena pada zaman Euclid itu bilangan itu direpresentasikan dengan uh, panjang garis, tidak seperti sekarang ya, dengan panjang garis, karena dulu belum ada konsep arah seperti itu. Nah, kemudian John Wallis and Newton mulailah dia memperkenalkan gambar number line. Dari sinilah kemudian mulai disepakati konsep bilangan negatif. Ya, konsep garis bilangan mulai muncul dari bukunya John Wallis and Newton. Nah, itu tadi adalah perkembangan konsep bilangan negatif dari pada masa Cina tadi ya, 100 tahun sebelum Masehi sampai sekarang sudah abad ke-17. Baru muncul nih representasi garis bilangan untuk menyatakan besaran dan arah. Bahwa kalau negatif berarti arahnya ke kiri, kalau positif arahnya ke kanan. Nah, kemudian tanda minus itu apakah serta-merta begitu saja muncul? Ternyata enggak ya. Nah, awalnya Diophantus pakai tanda seperti ini. Nah, kemudian di manuskrip Cina dia tidak pakai tanda minus tapi pakai garis diagonal.
yang dicoret di bilangannya untuk menyatakan bilangan negatif. Nah, kemudian di abad ke-15 di Itali dia pakai simbol P, ada garisnya più e meno untuk positif dan negatif. Kemudian ada juga gambar simbol di situ M ya di abad ke-15 untuk menandakan minus. Berbeda-beda ya simbolnya masih ya. Nah, baru kemudian muncul tanda plus dan minus yang sekarang kita pakai di abad ke-15 di Jerman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, 17, kemudian abad ke-18 di sini. Nah, kemudian pada akhirnya pada tahun 1830, abad keberapa berarti ini? Abad ke-19 ya. Abad ke-19 barulah didefinisikan bahwa negative number didefinisikan sebagai simbol bilangan dengan tanda minus di depannya, negatif A, di mana A-nya adalah bilangan positif. Jadi cukup panjang sejarah perkembangannya, ya. Kemudian juga eh, dari awal dia tidak diterima sebagai solusi sampai akhirnya pada abad ke-19 disepakati bilangan negatif dituliskan dengan simbol negatif di depannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin cukup banyak yang tadi Ibu sampaikan ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang kita perlu pahami bersama-sama ya. Karena kalian belajar sejarah matematik tidak hanya melalui perkuliahan saja ya. Seorang pembelajar itu sudah lulus dari UNJ karena sumbernya sudah diberikan. Dosen-dosen sudah memberikan sumber belajar. Kamu sudah tahu apa namanya konsep-konsep penting atau utama. Jadi ketika nanti kalian perlu membuat tulisan, perlu membuat penelitian, atau perlu membuat persiapan mengajar yang berkaitan dengan topik yang pernah dibahas, kamu bisa gunakan ini sebagai referensi. Gitu ya. Mungkin kamu tertarik akan suatu topik yang tadi Ibu sampaikan, kamu bisa teliti lebih lanjut. Seperti itu ya. Jadi jangan hanya berhenti sampai pembahasan di ruang kelas saja. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, butuh waktu hampir 2000 tahun untuk para mathematician pada akhirnya menerima bahwa konsep negatif number itu ada dan bisa digunakan secara abstrak. Karena memang semakin ke sini kan kita nggak bicara negatif number sebagai hutang saja ya, tapi sudah konsepnya abstrak gitu loh ya. Bahkan sampai tadi kompleks number. Nah, the concept of negative numbers did not appear in isolation, artinya tidak muncul begitu saja gitu. Jadi pertama dia muncul dari situasi yang melibatkan masalah aljabar. Nah, pada awalnya banyak yang menolak keberadaan negative number. Kemudian ini ringkasan tadi dari mulai Chinese civilization, Yunani, abad ketiga, Indian, Arab, dan pada akhirnya European, mulai abad ke-13. Kemudian minus sign tadi bagaimana perkembangannya dari mulai simbol beragam sampai pada akhirnya disepakati negatif A. Nah, sehingga pada akhirnya para mathematician sepakat bahwa konsep bilangan negatif itu adalah perluasan dari konsep bilangan asli. Di mana kalau bilangan asli pada garis bilangan itu adalah ke kanan arahnya gitu kan ya, semakin ke kanan semakin besar, maka konsep bilangan negatif kebalikannya. Seperti itu kira-kira yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Ibu membuka pertanyaan bagi yang ingin bertanya, silahkan. Apakah sudah mendapat jawabannya untuk pertanyaan yang tadi? Apakah B jawabannya? Tidak, Ibu. Jawabannya D. Jawabannya D. Apa tadi D? Yang berdasarkan jawaban apa ya hasil perhitungan aljabar ya, Bu. Yes, in the context of algebraic problems. Pada awalnya itu, walaupun algebraic problems-nya ada yang berkaitan juga dengan hutang gitu ya, tapi tidak langsung hutang direpresentasikan dengan bilangan negatif. Tapi dia pertama kali muncul ketika ada masalah aljabar yang diselesaikan melibatkan konteks tadi.
Silakan, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan tugas? Apa yang harus dikerjakan di tugas? Ibu tadi kan tugasnya cari asal-usul bilangan, bilangan bulat maksud, atau saya salah dengar? Iya, jadi karena yang Ibu bahas sekarang adalah bilangan negatif, gitu kan ya. Ibu kan berarti men-skip pembahasan atau histori bilangan eh, natural numbers atau history of numbers pada umumnya secara general. Nah, tugas kalian adalah individu mengumpulkan untuk pertemuan hari ini mencari atau membuat summary atau ringkasan history of numbers pada umumnya. Jadi secara umum history of numbers itu urutannya seperti apa sih gitu. Nah, itu sebetulnya kalau kamu pakai chat GPT juga bisa langsung dapet deh paragrafnya gitu kan ya. Please explain history of numbers atau apalah gitu kan ya nanti eh, apa namanya perintahnya gitu untuk ChatGPT. Jadi bisa nggak kalian bikin paragrafnya tulis tangan, walaupun kalian pakai ChatGPT, tapi kalian tetap nulis dan kalian tahu apa yang kalian tulis. Karena kalau pakai ChatGPT kan kalian hanya copy paste gitu ya, ya nggak. Mungkin tidak semuanya, tapi akan lebih mudah copy paste. Cuma untuk betul-betul kalian menulis, Ibu minta kamu tulis di lembar folio sejarah dari bilangan. Kalau memang ada beberapa gambar, kasih contoh gambar. Contoh gambar misalkan di Babylonian dulu bilangannya seperti apa. Tapi itu tulisan tangan. Walaupun kamu bisa mengambil historinya dari ChatGPT atau dari website atau apapun itu, tapi paling tidak kamu menggunakan referensi sumber yang utama tadi, yang buku CATS itu, atau buku yang lain juga boleh. Jadi ada referensinya, nanti salah satu, paling nggak kamu konfirmasi datanya yang di ChatGPT itu benar apa enggak dari buku yang sudah kamu baca. Gitu. Tidak usah banyak-banyak, mungkin eh, satu halaman folio aja maksimal. Ya, kamu bisa nulis dalam bentuk pointers, bisa nulis dalam bentuk narasi, paragraf, asalkan jelas satu paragraf ini main idenya apa, keterurutannya jelas, ya, gitu. Jadi sebetulnya tugas ini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan tugas mendapatkan nilai, tapi untuk pemahaman kalian juga kalau nanti kalian mengajar gitu kan punya wawasan yang bisa diceritakan ke siswa kan apa sih sejarah perkembangan bilangan apa memang dari dulu simbolnya udah seperti sekarang satu dua tiga atau misalkan kamu kasih konteks permainan ke anak coba tulis bilangan 5132 pakai simbol Chinese nah itu kan salah satu permainan yang bisa digunakan tapi kan kamu harus tahu sejarahnya kan ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya ingin bertanya. Iya, Untuk silakan. pertemuan 13, 14, 15 itu berarti kelompok yang belum maju Hmm. presentasinya bareng gitu ya, Bu? Ya, setiap pertemuan tuh dua kelompok. Iya, betul. Bergantian. Untuk penjelasan dari kelompoknya itu berapa menit ya, Bu, kira-kira? Kalau satu pertemuan dua kelompok, berarti berapa menit Hmm. masing-masing? Satu pertemuan kita berapa menit? 2 SKS, eh Iya, 50, Di 50, 100. 100 menit, 50 menit. ya sudah. Itu Oh, aja patokannya. 50 nah, menit, tolong sisakan untuk beberapa 15 menit diskusi. Itu aja. oh, ya baik, Bu. Jadi, secara keseluruhan setiap kelompok punya jatah 50 menit. 50 menit itu termasuk pembukaan dan juga diskusi. Silahkan nanti kalian atur sendiri kan udah mahasiswa angkatan tahun berapa nih, ya. Sudah bisa memanage dengan baik tanpa harus diberitahu detail seperti itu ya. Biasakan ada sesi diskusi ya setelah presentasi ya, biar kita membuka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman yang tertarik mengenai topik yang kalian presentasikan.
Nah, presentasinya bisa berbentuk seperti eh, contoh mengajar konsep, bisa juga kamu mempresentasikan ide-ide yang menarik gitu loh. Jadi ibu akan menyerahkan ke kalian teknisnya, apakah kalian akan mempresentasikan seperti layaknya presentasi ilmiah, atau kalian ingin mempresentasikan like a micro teaching, ya. Tapi seperti yang kemarin ibu pernah kelompok yang teorema Pitagoras, mana sih kemarin? Boleh Resen yang kelompok teorema Pitagoras yang pada saat teorema Pitagoras itu kan ibu memberikan intervensi ke kalian ya. Coba dirubah desainnya gitu. Jangan jangan hanya memberikan soal Pitagoras. Di situ tidak ada inovasinya gitu. Karena memang di teorema Pitagoras kan kalian belajar berbagai macam metode pembuktian ya. Nah, itu yang harus dieksplorasi. Karena menarik kalau kita bicara ternyata Pitagoras itu ada banyak cara membuktikannya. Ya enggak? Nah, itu yang pengetahuan tambahan itu yang harus kalian kuasai, yang kalian miliki sebagai lulusan pendidikan matematika UNJ. Kalau hanya pengetahuan tentang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, bagaimana menyelesaikan masalah soal cerita pakai rumus itu anak SD, SMP pun bisa, betul nggak? Benar nggak? Sepakat nggak? Nah, yang kalian bahas tidak semata-mata itu. Tapi yang levelnya di atas itu, ketika kamu membahas berbagai metode pembuktian teorema Pitagoras, maka itu sudah pengetahuan tambahan yang tidak dimiliki selain dari lulusan pendidikan matematik gitu loh ya. Jadi harus lebih naik levelnya. Paham ya kira-kira ya yang Ibu maksud seperti apa? Jadi cari dari perspektif yang berbeda, tidak sama dengan materi yang diajarkan tidak sama persis dengan materi yang diajarkan di kelas. Oke? Silahkan, ada lagi pertanyaan? Tugas individunya dikumpulkan sebelum pertemuan pekan depan ya. Kalau hari Senin berarti Ibu minta dikumpulkan nanti link G Drive-nya ya maksimal hari Ahad ya. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan Ibu akan akhiri. Sudah cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya, Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Aigo